perjalanan. Najan telewe baju mata kurang. Sanajan tebru di juru, sanajan tebru di pantai, ngalayah di tengah iman, pinuh kabunga tayakan sesat. Aduh, yang oman, ternyata lebarnya, nu balangor teh mereka gelis gini kan, kita dengarti dan nu garelis kalau banu bangor mah gini kan, lawan mah dah, ya seru awe kita, panona alus, irung alus, niwir alus, ditempok diharap dipikir manemun, hanya kepisan kelakuan siga setan, gunta ganti jalur tesirikna ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa jang oman, bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka telak ina kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu ngana atuh betimu murah geblek hirup daek jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu we baheula cik sigisin atuh kana bulucun teh. Alus irung alus kiwir alus ditempok diharap digigir manimun hanya kehabisan kelakuan siga setan gunta ganti jalur tesirikna unggal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa merenjang omah, bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu ngana atuh betimu murah geblek hirup daek jadi runta ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komojeng poho di baju.
ada bocilna hasian upain sayu hotua molotu adong nasalah nahubai dengan pasingot hasian Sayang cuma itu hasil
Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Assalamualaikum bentar, warahmatullahi. nyanyi apanya dulu, Wi. Indonesia Rayanya dulu kan, biasanya bukan. Tolong, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berjumpa di webinar ini. Ucapan selamat datang saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Uda Sempurna Bahri, dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar Bedah Sengketa Pajak dengan tema SPT dianggap tidak disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Mareta selaku moderator akan memandu acara webinar selama 2 jam ke depan. Seperti biasa, narasumber kita Uda Sempurna Bahri, pimpinan KAP Sempurna Bahri. Beliau juga seorang konsultan pajak dan kuasa hukum peradilan pajak. Beliau sudah bisa dikatakan sebagai maestro pajak di Indonesia karena selalu berbagi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang dan tanpa ada pungutan biaya alias gratis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Kepada Uda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Mareta, beliau sehari-hari buka kantor konsultan pajak ya di Pekanbaru. Di kantor konsultan pajaknya ada di Pekanbaru. Beliau ini salah satu yang ikut saya membinanya sehingga sekarang udah punya kantor sendiri, juga di Pekanbaru, juga di Payakumbuh ya. Sekarang udah hebat nih, banyak nangani pemeriksaan keberatan ya. Sebentar lagi kuasa hukum lagi deh ya. Sukses ya Wi ya, sama anak-anak juga. Terima kasih, Uda. Ya, Bapak Ibu ya, ini memang program saya tiap minggu ya, biasanya Jumat karena ini Jumat libur. Supaya kita paham bagaimana menghadapi pengawasan maupun pemeriksaan oleh DJP. Ya. Jadi bagaimana belum tentu semua putusan yang dikeluarkan oleh DJP itu ya
sesuai dengan ketentuan. Ya, makanya kalau kita udah berbeda pendapat antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, putusan yang bisa kita pegang adalah putusan hakim karena berada di pihak yang independen ya. Jadi bukan mewakili WP juga bukan mewakili DJP. Jadi pihak yang di tengah. Jadi bisa saja putusan yang dibuat DJP itu tidak sesuai menurut hakim. Makanya hari ini kita akan membahas kasus-kasus itu setiap minggu supaya semua kasus itu tidak harus berakhir di pengadilan. Jadi eh, bagaimana landasan apa hakim pengadilan pajak itu mengkoreksi putusan DJP, alasannya, aturan apa yang dipakai, ya, sehingga bisa keputusan DJP itu dikoreksi oleh hakim atau dibatalkan atau dikurangi. Nah, untuk itulah setiap minggu kita akan bahas. Hari ini kita membahas sengketa terkait SPT. Jadi menurut wajib pajak, ya, kalau menurut KUP, SPT itu kan harus disampaikan benar, lengkap, dan jelas. Ya, sedangkan menurut WP, SPT-nya itu sudah disampaikan benar, lengkap, dan jelas. Menurut DJP itu belum lengkap. Makanya SPT itu dianggap tidak disampaikan. Ya, jadi kalau belum lengkap itu seolah-olah tidak disampaikan. Nah, itu kuncinya ya, karena eh, harus lengkap, benar dan jelas. Kalau benar itu kan bicara materi ya. Kalau lengkap kan harus menurut aturan. Aturan itu ada di Undang-Undang KUP, tapi ada turunannya dalam berupa PMK. Jadi menyusun SPT itu mengacu ke PMK. Dan SPT itu bisa juga berbeda karena ada aturan khusus, terutama untuk perusahaan yang punya fasilitas seperti kontrak karya, pertambangan, dan lain-lain. Nah, itu berbeda dengan SPT yang umum. Salah satu yang kita bahas sekarang kondisinya seperti itu. Ini ada berdasarkan kontrak itu berbeda isi SPT dan tarifnya juga berbeda. Ya, next silakan di share. Kita mulai dulu ya dengan cerita Dengan apa cerita aja apa aja. sengketa ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah beda sengketa pajak. SPT udah disampaikan, dianggap tidak disampaikan oleh DJP karena tidak lengkap. Ya, next. Sama dengan itu ya, perusahaan diaudit, ada laporan auditnya, tapi tidak dilampirkan di SPT. Itu dianggap SPT tidak lengkap atau dianggap tidak disampaikan. Itu aturannya, salah satunya itu. Jadi sekarang banyak kejadian tuh, terutama di Kanwil Malang. Kemarin saya ketemu ke Kanwilnya. Menurut P2PK ada 1.300 laporan audit untuk wilayah Malang. Ternyata yang dilampirkan untuk WP di Malang saja ya. Ternyata yang dilampirkannya nggak sampai 300. Nah, ini yang lagi diuber oleh Kanwil, Kak Kanwil Jatim 3. Jadi Kak Kanwilnya kebetulan berhubungan langsung dengan saya, Japri-Japrian. Mereka buat surat ke YAPI untuk menelusuri ini. Sedangkan beliau dapat data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan timnya Bu Erawati, itu ada untuk wilayah Malang itu harusnya ada 1.300 laporan audit untuk tahun 2024 saja. Bukan 5 tahun ke belakang. Kalau udah 5 tahun ke belakang udah 5 ribuan ya. Nah, apa perbedaan ban antara banding dan gugatan? Jadi di pengadilan pajak itu yang disengketakan itu dua, banding atau gugatan. Kalau terkait pajak, banding itu harus melewati dulu keberatan. Ya,
putusan keberatannya yang diajukan banding. Kalau gugatan enggak. Jadi gugatan tuh bisa langsung terkait undang-undang undang-undang eh, apa penagihan pajak dengan surat paksa PPSP, ya, bisa terkait pasal 36, bisa terkait pasal 16, bisa terkait putusan lain. Jadi misalnya Bapak Ibu nih dapat fasilitas daerah terpencil, diajukan ke DJP gitu ya, udah sesuai aturannya semua, ternyata ditolak. Nah, ini bisa kita gugat putusan ini. Ya, jadi banyak banget putusan itu sebetulnya bisa dipermasalahkan. Hanya bagaimana caranya ini yang kita bahas tiap minggu. Banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Ya, gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang berhubungan dengan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, seperti terbitnya surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, SPMP, blokir rekening, cekal, pengumuman lelang itu adalah 14 hari sejak tanggal surat tersebut ya diputuskan. Sedangkan terhadap keputusan lain di luar Undang-Undang PPSP adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang akan digugat. Terkait pembayaran gimana? Ya, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak kecuali nilai yang kita setujui pada saat pembahasan akhir di tahap pemeriksaan atau closing conference. Kalau ini harus dibayar dulu sejumlah yang disetujui, sisanya ditunda pembayarannya sampai keluar putusan pengadilan pajak. Gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi walaupun digugat ke pengadilan pajak surat tersebut, penagihan oleh jurusita tetap berjalan, ya. Juru tagih. C. Sanksi putusan. Banding ada sanksi putusan 60% dari SKP dari putusan pengadilan pajak dikurangi dengan SKP yang belum dibayar. Nah, dikenakan. Jadi kalau ingin nggak dikenakan 60% ini bayar SKP-nya semua. Supaya SKP-nya 0 berarti 60% dari 0 berarti 0 ya. Gugatan tidak ada sanksi. Ya. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Jadi Bapak Ibu ini bisa dilihat di website ya. Ada dua yang biasanya di-publish gitu ya. Laporan kinerja atau Lakin DJP, apa saja yang dikerjakan DJP selama setahun, semua mulai dari kantor pusat, dari Kanwil, dari KPP ada di sana. Apa kegiatannya, summary-nya ya. Ada juga namanya laporan keuangan DJP. Jadi Bapak Ibu melihat di sana berapa yang kena pemeriksaan, berapa SP2DK, berapa yang kena bukper, berapa yang disidik, ada semua di sana ya. Berapa yang kena eh, apa mendapatkan fasilitas, ada semuanya di sana. Jadi saya tiap tahun baca itu supaya tahu saya gambaran selama 2024 ini apa aja program yang dilaksanakan dan DJP, apa yang direncanakannya di 2025 supaya kita paham secara komprehensif ya. Jadi total permohonan keberatan 381.000 selama 2024. Untuk SP2DK 582.000. Pemeriksaan ini di luar apa ya? Di luar nihil dan lain-lain ya ada 38.000 pemeriksaan. Next. Bagaimana pengadilan pajak selama tahun 2024 yang dikeluarkan yang yang ditangani oleh DJP ya. Jumlah banding adalah 11 ribuan, gugatan 2.500-an mereka tangani selama 2024 jadi sekitar 14.000. Untuk banding tingkat kemenangan DJP itu sekitar 36%, sedangkan gugatan 81%. Jadi yang paling berat itu berhadapan di sengketa itu dengan DJP itu adalah di tahap
gugatan ya. Kalau banding DJP-nya, WP-nya lebih banyak menang. Ya, makanya saya mengadakan webinar ini lebih banyak terkait gugatan, ya, supaya kita juga bisa menangani sampai ke pengadilan pajak. Next. Ya. Bagaimana sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan, ya, baik melalui permohonan oleh wajib pajak maupun secara jabatan oleh Ditjen Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak, keputusan atau putusan sebelumnya, atau mempengaruhi SKP. Keberatan terdiri ada PPh, PPN, ada PBB, next saja. Apa yang dimaksud sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Ada yang keberatan yang bagian satu, ada non keberatan. Jadi ada sengketa pembetulan, kita minta pembetulan ternyata ditolak gitu ya. Menurut pasal 16 Undang-Undang KUP. Jadi pembetulan terhadap SKP, terhadap STP, terhadap surat keputusan keberatan. Ya banyaklah permohonan-permohonan yang bisa kita ajukan pembetulan karena salah nama, salah tarif, salah NPWP, dan lain-lain ya. B. Pengurangan penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 36 ayat 1A. C. Pengurangan, beda antara B dengan C ya. Kalau B itu pengurangan atau penghapusan sanksi. Jadi pengurangan ini bisa ditolak seluruhnya, bisa dikurangkan 25%, bisa dikurangi 50%, bisa dikurangi 100%, itu tergantung Kakanwilnya. C. Pengurangan atau pembatalan, beda dengan B ya. B itu adalah penghapusan. Pembatalan SKP yang tidak benar sesuai pasal 36 ayat 1B. D. Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar sesuai dengan 361C. E. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPAP dan atau tidak ada undangan untuk pembahasan akhir atau closing conference. Nah, ini kan bisa dibatalkan menurut pasal 36 ayat 1D KUP. F. Pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terutang. G. Pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan. Ya, next. 3. Banding dan gugatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Kalau gugatan itu pasal 23 ya, ayat 2 dan pasal 27 Undang-Undang KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Jadi kita harus lihat KUP-nya, harus lihat Undang-Undang Pengadilan Pajaknya juga. 4. Peninjauan upaya luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Jadi terkait peninjauan kembali, Bapak Ibu harus baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ya, termasuk semanya, surat edaran Mahkamah Agung dan lain-lain ya turunannya. Next. Upaya hukum atas sengketa keberatan non keberatan diajukan atas produk hukum berupa SKP. Jadi gugatan tadi itu lebih banyak terkait pasal 36 ya. Yang banyak itu terkait pasal 36. SKP KB, SKP KBT, SKP LB, SKP nihil, surat tagihan pajak STP, dan SPPT PBB. Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke pengadilan pajak diajukan atas produk hukum berupa surat keputusan keberatan, surat keputusan non keberatan dari Kanwil kedua-duanya nih, berupa pembetulan pasal 16, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan pasal 36,
dan surat keputusan lainnya. Ini banyak nih, ya. Surat keputusan lainnya nih banyak. Misalnya Bapak Ibu nih ingin mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan fasilitas PKP berisiko rendah. Kita udah siapkan semuanya sesuai aturan, ternyata ditolak oleh DJP. Itu juga bisa diajukan gugatan yang menjadi objek gugatan sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa PK, peninjauan kembali ke mahkamah, diajukan atas produk hukum berupa putusan pengadilan pajak. Jadi PK ini bisa diajukan DJP, bisa diajukan wajib pajak, tergantung siapa yang kalah. Yang kalah yang mengajukan. Atau yang tidak puas. Karena putusan itu kan ada yang diterima sebagian, dikabulkan sebagian, ya tergantung siapa yang tidak puas, dia yang mengajukan PK. Next. Nah, berapa banyak sengketa ini nilai nominalnya di saat ini, ya? Jumlah ketetapan pajak keputusan yang diajukan keberatan, non keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan banding, gugatan, dan PK dan belum diputuskan pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebanyak 144.000 ketetapan pajak putusan dengan nilai nominal 148 triliun dan 1,6 miliar dolar US dollar. Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan putusan-putusan dapat disajikan sebagai berikut. 1. Atas SKPKB, SKP, SKPKBT, STP, SPPT, PBB, keputusan, putusan kurang bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 136.000 berkas dengan nilai nominal 117 triliun dan 997 juta US dollar untuk SKPKB. Atas SKP lebih bayar dan putusan lebih bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal 31 triliun dan 654 juta US dollar. 3. Atas SKP nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.700 berkas. Next. Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa. Kalau tadi menurut menurut produknya apa, SKPLB, SKPKB atau SKP nihil. Sekarang menurut jenis sengketanya, apakah keberatan apa non keberatan. Jumlah sengketa non keberatan adalah 108.000 berkas dengan nilai nominal 8 triliun dan 15 juta US dollar. 2. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 10.000 berkas dengan nilai nominal 41 triliun dan 461 juta US dollar. 3. Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah 15.000 berkas dengan nilai nominal 79 triliun rupiah dan 984 juta US dollar. 4. Jumlah sengketa peninjauan kembali adalah 10.000 berkas dengan nilai nominal 19 triliun rupiah dan 189 juta US dollar. Jadi kalau Bapak Ibu udah ahli di pengadilan pajak, berapa banyak nilai nominalnya Bapak Ibu tangani sekarang maupun akan ke depan. Ya, tapi saya memberikan gambarannya aja. Nanti kalau udah terbit lagi 2025 kita cerita lagi yang baru ya. Next. Nah, atas sengketa pajak berupa keberatan ini DDP dapat memberikan keputusan yang semula dengan mengabulkan seluruhnya, sebagian ya ini dibaca aja lah ya. Gak usah
dijelaskan. Next. Nah, di mana tempat sidang pengadilan pajak ya? Tempat sidang yang utama adalah Jakarta. Kalau sekarang pakai IT Court banyak itu menggunakan online sidangnya ya. Jadi di Jakarta gedung pengadilan pajak Jaya Nuruk dan ke sini surat banding gugatan kita tujukan. Sedangkan di Jogja ini adalah tempat sidangnya aja. Hakimnya semuanya dari Jakarta sama Panitra ya. Tempatnya adalah pokoknya kedua Jogja dan Surabaya ini gedung keuangan negara ya. Jogja ini yang terkait dengan wajib pajak wajib pajak terkait sengketa pajak dan bea cukai untuk wilayah apa Jawa Tengah, Semarang, Jogja ya. Sedangkan Surabaya ini untuk wilayah Surabaya, Bali, Nusra ya. Nah, ini di sini sidangnya kalau sidang fisiknya ya. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang pengadilan pajak? Jadi kalau sidang pengadilan pajak itu banding itu bisa 5, bisa 6 sampai 10 kali ya. Kalau Bapak Ibu sekali sidang, kalau Bapak Ibu datang juga ikut dari perusahaan dari luar kota itu bisa habis 5 juta lah. Tiketnya bolak-balik itu udah 2,5 juta atau 3 juta, belum penginapan dan segala macam ya. Nah, jadi bisa diwakili oleh kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Jadi Bapak Ibu tidak harus hadir. Kalau sidang online Bapak Ibu hadir, tapi kalau sidang fisik Bapak Ibu tidak harus hadir, diwakilkan saja ke kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Jadi nggak usah khawatir kalau orang daerah ya tidak harus hadir. Silakan bikin surat kuasanya ke kuasa hukumnya, dia yang suruh hadir. Nanti update apa perkembangan sidang. Next. Nah, jadi undang-undang ini kita harus tahu sebelum mengajukan mulai sidang itu hakim akan melihat ketentuan formalnya memenuhi syarat nggak. Jadi pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang meriksa dan memutus sengketa pajak. Nanti dicek apakah yang diajukan itu betul-betul sengketa pajak atau bukan, gitu ya. Apakah memang kewenangan mereka? Jangan-jangan itu harusnya ke PT UN, bukan pengadilan pajak. Pengadilan pajak dalam hal gugatan meriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, Undang-Undang PPSP, atau keputusan pembetulan putusan lain, ya. Terkait gugatan ini ya, bukan banding lain lagi ceritanya. Pasal 40 diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Next. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan pasal ini adalah 30 hari. Selain Undang-Undang PPSP adalah 30 hari. Pasal 40 terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu gugatan. Jadi surat gugatannya itu tidak boleh untuk lebih dari satu produk hukum. Ya. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat kalau wajib pajak pribadi atau kalau dia udah meninggal ada ahli warisnya. Kalau perusahaan atau badan seorang pengurus yang ada di akte sebagai direksi atau ketua atau kuasa hukumnya dengan alasan yang jelas. Jadi harus jelas alasan kita meminta dibatalkan. Mencantumkan tanggal diterima produk yang digugat, pelaksanaan penagihan atau perusahaan digugat dan lampiri salinan dokumen digugat. Harus difotokopinya dilampirkan dalam pengajuan gugatan. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada kasus yang kita bedah, ya. Apa sih yang terjadi? Nah, kita cerita ini menurut wajib pajak atau penggugat. Jadi kalau kita mengajukan gugatan itu harus jelas alasannya, serta buktinya apa, deposita, dan tuntutan kita apa yang dikenal dengan petitum. Apa dalil dan posita penggugat? Penggugat sampaikan bahwa penggugat telah mengisi SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 pembetulan ke-1, jadi udah pernah disampaikan, dibetulkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisian lampiran khusus perhitungan BPT pajak atas dividen bagi kontrak karya formulir 982 yang dilampirkan oleh penggugat dalam SPT tahunan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Khususnya ketentuan petunjuk pengisian SPT sebagaimana diatur di Per 05
Jadi mengisi SPT itu harus baca per 05 ya. Permasalahan timbul ketika DJP itu tergugat menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT tahunan PPA Badan 171 tahun 2019. Tergugat atau DJP menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian SPT PPA Badan tahun 2019 pembetulan ke-1 tidak sesuai dengan petunjuk pengisian untuk lampiran khusus 9B2. Jadi yang bermasalah itu adalah lampirannya ini ya. 9B2 perhitungan BPT, Branch Profit Tax. Ya, BPT itu adalah Brand Profit Tax. Jadi kalau Brand Profit Tax itu kalau permanent establishment ya atau BUT di Indonesia, kalau udah dihitung pajaknya dibayar semua, sisa pajaknya itu kalau tidak diinvestasikan lagi, itu dia harus dibayar sisanya itu eh, ya sesuai dengan pasal 26. Jadi perhitungan brand profit tax atau pajak atas dividen bagi kontrak karya eh, migas sebagaimana diatur dalam Per 05, dia wajib pajak atau penggugat tidak setuju dengan pendapat tergugat yang mempermasalahkan lampiran khusus. Penggugat menyampaikan tanggapan tertulis yang menyatakan bahwa pengisian lampiran khusus perhitungan branch profit tax pajak atas dividen bagi K3S yang disampaikan oleh penggugat dalam SPT tahunan PPN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi menurut DJP ini belum sesuai, tetapi WP menganggap ini sudah sesuai. Ini sengketanya. Next. Jadi terkait lampiran ya dianggap tidak lengkap. Next. Akan tetapi surat tanggapan WP tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat DJP. Lalu melalui S109 tergugat atau DJP telah menolak penyampaian SPT tahun pajak pembetulan yang disampaikan melalui aplikasi e-form DJP online dengan bukti penerimaan surat BPS nomor S9908454 tanggal 1 Desember 2022. Bahwa di bawah ini adalah alasan dan penjelasan penggugat lebih lanjut sehubungan dengan permohonan gugatan atas tersebut adalah jadi yang digugat adalah S109 ini ya, surat ini ya, menolak penyampaian SPT. Pengisian lampiran khusus perhitungan brand profit ada bagi kontraktor K3S Migas yang disampaikan oleh penggugat dalam SPT telah sesuai dengan petunjuk pengisian SPT sebagaimana diatur dalam Per 05. Bahwa berdasarkan petunjuk pengisian lampiran khusus atas dividen ini, poin B angka 4 dari menyebutkan sebagai berikut, angka 4, brand profit tax atau pajak atas dividen merupakan jumlah pajak penghasilan brand profit tax atau pajak atas dividen yang terutang oleh kontraktor dalam rangka K3S, kontrak kerjasama, ya, diisi dengan tarif pajak penghasilan BPT yang digunakan dalam jumlah pajak terutang berdasarkan tarif di kontrak. Next. Bahwa berdasarkan lampiran SPT yang telah sampai dalam SPT, perlu penggugat sampaikan bahwa penggugat telah mengisi tarif pajak penghasilan yang digunakan yaitu sebesar 10%. Jadi bukan tarif umum 20% ya untuk brand profit tax. Dan mencantumkan jumlah pajak yang terutang sebesar 6 juta US dollar. Ini formulirnya ya, B9. Bahwa berdasarkan penjelasan itu penggugat berpendapat bahwa SPT tahunan pembetulan ke-1 telah disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan perpajakan yang berlaku khususnya Per 05. Next. Pengisian dan penggunaan tarif BPT sebesar 10% pada ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak bagi hasil. Jadi bukan tarif umum ya. Dan peraturan perpajakan yang berlaku. Bahwa tanpa mengurangi
bobot argumentasi penggugat sebelumnya pada angka 1 di atas, jikapun alasan kekurangan ketidaksamaan pengisian SPT adalah tergugat adalah semata-mata dikarenakan penggunaan tarif brand profit tax atas dividen 10%, bukan 20%. Perlu penggugat sampaikan bahwa penggugat berhak menerapkan tarif pajak 10% dengan alasan A. Kontrak bagi hasil bahwa Section 5 angka 5.46 bagian Right and Obligation of the Parties and Section 16 angka 16 bagian Other Provision dan KBH kontrak bagi hasil Blok Sonoroto ini mengatur bahwa perhitungan dan pembayaran BPT atas harus tunduk pada Undang-Undang PPA dan peraturan pelaksanaan yang berlaku di Indonesia. Bahwa berikut kutipan Section 5. Next. Nah ini dia ya. Bahwa dia mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Karena itu kontrak bagi hasil itu adalah leg spesialis ya. Bukan leg generalis yang diatur di undang-undang. Bahwa berdasarkan pasal 33, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang ini, diatur bahwa wajib pajak menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil. Jadi leg spesialis. Oleh karenanya KBH Blok Sonoro yang tertangani dan berlaku efektif pada tahun 1997 merupakan KBH yang kontrak bagi hasil yang tunduk pada peraturan perundangan berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang PPA tahun 94 diubah dengan Undang-Undang 36 tahun 2008. Next. Bahwa pasal 33 Undang-Undang PPA menyatakan wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertimbangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud. Boleh lebih lanjut penjelasan dan pasal 33A ayat 4 Undang-Undang PPA atau menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan akan berlaku bagi seluruh kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1995. Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan masih berlaku. Pada saat berlakunya undang-undang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama dimaksud. Walaupun undang-undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi wajib pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasarkan kontrak atau perjanjian dimaksud. Jadi bukan tarif umum. Next. Dengan demikian ketentuan ini diberlakukan untuk pengenaan pajak. Oh sebentar ya Pak Ibu, ini ada pengumuman di kantor sebentar ya. Saya tutup sebentar.
Baiklah, ada pengumuman barusan. Ya, Pak Ibu, sebentar ya, seganggu sebentar ya. Ini ada tokoh Nasdem hadir di sini nih, si Adrian Napo ikut ternyata jagoannya Nasdem ini ya. Ntar ketemu ya, Opi. Baiklah, Bapak Ibu, dengan demikian ketentuan undang-undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan. Beliau itu juga pengacara ya, mungkin mau belajar juga jadi kuasa hukum di pengadilan pajak kali nanti saya ajarin lah karena teman lama. Dengan demikian, ketentuan undang-undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang terima atau diperoleh wajib pajak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Pengusahaan pertambangan umum lainnya dilakukan dalam bentuk karya, kontrak karya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ya, ada aturan umum, ada leg spesialis, ada leg generalis. Jadi kalau ada aturan khusus, dia harus diutamakan dibandingkan dengan aturan umum, ya. Karena itu merupakan fasilitas yang diatur di undang-undang dan itu sah ya untuk menarik investasi. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 33, 3A Undang-Undang PPA, seluruh kontrak bagi hasil termasuk blok Sonoro Toili yang ditandatangani setelah 1 Januari sangat jelas tunduk pada ketentuan Undang-Undang PPH dan mematuhi ketentuan Undang PPH dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. PPH final pasal 26 ayat 4 dari Undang-Undang PPH bahwa berikut kutipannya, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap atau permanent establishment di Indonesia dikenai pajak sebesar 10%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Jadi kalau di invest lagi dalam kalau nggak salah 4 tahun ya, itu semuanya tidak dikenakan 20%. Next. Nah, kalau ada kata-katanya diatur dengan PMK, baca PMK. PMK nomor 14 bahwa sebagai tidak lanjut PPh pasal 26 ayat 4 tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 14 2011 tanggal 24 Januari tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap, ya, brand profit. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di Indonesia dikenai PPh sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 4 ya. Dalam hal induk perusahaan holding adalah wajib pajak dalam negeri yang telah mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty dengan Indonesia. Besarnya tarif untuk menghitung PPh tersebut mengacu kepada perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi walaupun 26% itu dilakukan 20% tarifnya, kalau diatur lebih lanjut dengan tarif khusus berdasarkan perjanjian pajak berganda, misalnya 15%, berupa misalnya tax treaty Indonesia dengan Singapura, berarti tarifnya adalah 15%, bukan 20%. Harus mengikuti tax treaty. Sepanjang dia dapat memperlihatkan Certificate of Domicile atau SGT atau COD, bahwa dia nyata-nyata WP Singapura. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa besarnya tarif pajak untuk menghitung PPh final pasal 26 atas dividen adalah sebagaimana ditentukan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty yang berlaku. D. Persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Inggris. Jadi ini kan kontrak bagi hasilnya antara perusahaan Inggris dengan Indonesia nih. Bahwa PKB telah dilakukan sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus sesuai pasal 3A, 32A Undang-Undang PPH, dirubah dengan PPH nomor 36 tahun 2008 apanya, amandemennya, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam hal ini, dalam kasus ini Inggris, dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Next.
Bahwa lebih lanjut pasal 32 menyatakan dalam rangka peningkatan hubungan ya ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum khusus yang berlaku khusus atau yang dikenal dengan lex spesialis yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda. Artinya di Inggris juga dikenakan, di Indonesia juga dikenakan, jadi double taxation jadinya. Serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu kepada international convention atau konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara yang biasanya diatur oleh konsensus OECD. Bahwa penggugat adalah penduduk dari Inggris, jadi yang menggugat ini adalah WP Inggris yang memiliki BUT perwakilan di Indonesia. Oleh karena itu, penggugat berpendapat bahwa penggugat berhak untuk menikmati tarif pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam Tax Treaty Indonesia-Inggris. PKB tersebut berlaku adalah Tax Treaty yang tanda tangani tahun 4 April 93 berlaku 31 Desember 94. Bahwa dengan ditandatangani P3B antara Indonesia dan Inggris yang berlaku efektif ini, maka penggugat berpendapat bahwa penggugat berhak untuk menikmati tarif pajak sebagaimana dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Inggris. Bahwa lebih lanjut penggugat berhak untuk menikmati tarif pajak yang lebih rendah dari 20% sesuai dengan P3B antara Indonesia-Inggris karena penggugat berdomisili di Inggris, artinya dia punya domisili dan NPWP di Inggris sebagaimana dibuktikan dengan Certificate of Domicile ya atau surat keterangan domisili atau COD form DJT yang dikeluarkan disahkan oleh pejabat DJP Inggris. Oleh karena penggugat adalah penduduk dari Inggris yang memiliki BUT di Indonesia, maka PKB antara Indonesia dan Inggris berlaku dan penggugat berhak atas tarif 10% setelah laba pajak sebagaimana ditentukan oleh Tax Treaty Indonesia-Inggris. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat 8 dan P3B tersebut di atas mengatur bahwa tarif brand profit tax untuk migas di sektor hulu adalah 20% bila salah satu dari dua syarat di atas terpenuhi, yaitu satu, apabila kontrak KBM bersangkutan ditandatangani sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2083 atau kontrak bagi hasil dimaksud sedang dirundingkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan Menteri Keuangan memutuskan sebelum ditandatangani P3B bahwa kontrak KBH-nya tunduk pada undang yang berlaku pada tanggal 83. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tarif BPT untuk migas di sektor hulu adalah 10% sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat 7 dan Tax Treaty dimaksud. Di atas. Next. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena kontrak KBA Blok Senorotoli ditandatangani pada tahun 97, maka penggugat berhak menerapkan tarif brand profit tax atas dividen 10%. Bahwa sehubungan dengan penerapan tarif P3B sebesar tersebut, penggugat telah mempunyai SGT atau surat keterangan domisili atau COD, Certificate of Domicile dari Inggris, yang menyatakan bahwa penggugat adalah perusahaan yang berkedudukan berdomisili pajak di Inggris pada tahun 2019 dan hal ini telah ditegaskan oleh pejabat pajak yang berwenang di Inggris. Bahwa demikian berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang telah sejalan dengan uraian yang berlaku di atas, maka penggugat berpendapat bahwa penggunaan tarif PPh final pasal 26 ayat 4 atas dividen 10% pada angka 4 dalam lampiran SPT telah sesuai yang ketentuan diatur dalam kontrak bagi hasil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bedanya DJP menganggap harus kena 20%, sedangkan WP menganggap 10%. Tergugat seharusnya menerima penyampaian SPT dan melanjutkan dengan melakukan tindakan tersebut pemeriksaan pajak terhadap penggugat atas penyampaian SPT tersebut.
Ya. Next. Bahwa tanpa mengurangi bobot argumentasi penggugat sebelum di atas, jika pun alasan kekurangan ketidaksesuaian pengisian SPT yang dimaksud oleh tergugat adalah semata-mata juga dikarenakan perhitungan PPh migas dan penggugat tidak sesuai atau berbeda dengan perhitungan dalam final FQR kuartal 4 karena penggugat menggunakan tarif Prefintex 10% dan bukan 20%. Perlu penggugat sampaikan bahwa berdasarkan pasal 2 dari PMK ini, tergugat seharusnya tetap menerima penyampaian SPT pembetulan dari penggugat tersebut dan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan pajak dan bukan dengan menolak penyampaian SPT atau menganggap SPT tidak disampaikan. Dan bukan justru mempertanyakan kekurangan kelengkapan dari penyampaian SPT tersebut. Kalau enggak apa, periksa. Jangan mempertanyakan kekurangan kelengkapan. Atau bahkan menolak penyampaian SPT di kemudian hari. Bahwa berikut kutipan pasal 2 ayat 8 dari PMK nomor 34, DJP melakukan pemeriksaan pajak sebagai dimaksud pasal 7 huruf C, sepanjang kontraktor menyampaikan SPT tahunan PPh migas yang menyatakan lebih bayar, jadi ini diaturnya ya. B, menyampaikan SPT tahun yang perhitungan PPh migas terutama berbeda dengan perhitungan final FQR kuartal 4 ya. Next. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan wajib pajak tersebut di atas atau penggugat, penyampaian SPT tahun PPh dan tahun 2009 pembetulan ke-1 telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP di mana penggugat telah mengisi SPT tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisian lampiran khusus perhitungan BPT yang dilampir dalam SPT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya ketentuan petunjuk pengisian SPT sebagaimana diatur dalam Per 05. Oleh karena itu, menurut penggugat, tergugat seharusnya menerima penyampaian SPT tersebut. Next. Apa tuntutan penggugat atau petitum? Kalau di istilah apanya, di istilah pengadilannya, apa yang kita tuntut, itu namanya petitum ya. Bahwa dengan penjelasan tersebut, satu, membatalkan surat DJP nomor 109 tentang pemberitahuan status penyampaian SPT yang tidak lengkap. Ya, dua, menetapkan bahwa SPT tahunan PPh Badan 2019 yang disampaikan penggugat yang merupakan bukti penuh sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi artinya udah lengkap. Bahwa sebagai implikasi dari keputusan tersebut di atas, tergugat harus membatalkan semua surat korespondensi yang pernah diterbitkan kepada wajib pajak berkaitan dengan surat tergugat nomor S109 tentang pemberitahuan status penyampaian SPT antara lain surat tergugat nomor lanjutannya ya S1638 tentang surat permintaan kelengkapan SPT. Next. Nah, sekarang kita bicara dari sudut pandang DJP. Apa alasannya? Dalil dan posita tergugat dan petitum dari DJP bahwa kronis penerbitan ini penerimaan tahunan pembetulan tergugat nomor 1 Desember 2022 ini bukti penerimaan elektronik nomor 2 dalam SPT tahunan PPh Badan diketahui bahwa induk SPT PPh menyatakan nihil kurang bayar sedangkan dalam lampiran menyatakan lebih bayar. Hasil penelitian SPT ya yang B, bentuk SPT yang sudah sesuai dengan bentuk SPT yang diatur dalam Perpres 5. Yang kedua, sumber masalahnya terdapat ketidaksesuaian pengisian lampiran SPT yang merupakan kesatuan keabsahan SPT tahunan badan dengan petunjuk pengisian untuk lampiran 9B1, 9B2 sebagaimana diatur dalam Per 05. Sehingga lampiran SPT dianggap tidak lengkap. Next. Adapun argumentasi SPT dianggap tidak lengkap adalah proses penelitian atas lampiran khusus dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai bentuk dan petunjuk pengisian. B,
Mengingat lampiran khusus PPA Migas dalam SPT tahunan telah diatur secara khusus, baik bentuk dan cara pengisiannya melalui Per 05, maka penggugat wajib mengisi lampiran sesuai petunjuk pengisiannya. Oleh karena itu, tergugat wajib meneliti lampiran khusus tersebut. C. Proses penelitian juga dilakukan terhadap SPT wajib pajak lainnya apabila bentuk dan tata cara pengisian juga diatur secara khusus. D. Perbedaan proses penelitian untuk penyampaian SPT wajib pajak lainnya adalah pengecekan kesesuaian dengan petunjuk pengisian dilakukan secara sistem. Sedangkan untuk wajib pajak ini, penggugat proses penyampaian penelitian lampiran khusus masih dilakukan secara manual. Jadi bukan by sistem ya. Karena belum tersedia sistemnya di DJP. Hal ini tergugat buktikan bahwa yang muncul di sistem dokumen manajemen sistem hanya status FCT tahunan PPA Badan yang menyatakan nihil, sedangkan status lebih bayar pada tidak terbaca oleh sistem DJP. Ini ada gambarnya. Next. Ini nggak usah dibaca ya, nanti modulnya aja coba lihat. Putusannya aja lihat, karena juga nggak jelas. Next. Bahwa dari gambar di atas terlihat bahwa penggugat tidak mengisi lampiran khusus 9B 1 dan 2 tidak sesuai dengan petunjuk pengisiannya, yaitu terdapat kolom-kolom yang tidak diisi sehingga nilai PPA Migas antara total blok, operator, dan partner tidak berkesesuaian sehingga lampiran tersebut dianggap tidak lengkap. Bahwa selandainya lampiran khusus ini terima secara sistem, maka dengan cara pengisian oleh penggugat seperti ini akan tertolak secara sistem. E. Perhitungan PPA Migas dan tarif yang digunakan oleh penggugat dalam menghitung hak pajak pemerintah, government tax entitlement atau pada administrasi perpajakan disebut dengan PPA Migas, harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan diatur oleh kontrak kerjasama atau PSC. Ya. F. Penetapan atas penyelesaian perhitungan PPA Migas sekaligus bagi hasil dilakukan oleh pemerintah melalui SKK Migas bersama-sama dengan kontraktor yang tuangkan dalam dokumen berupa final FQR Q4 kuartal 4 yang digunakan SKK Migas. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam pasal 1 dan angka 9 PMK 34. Final FQR Q4 adalah FQR kuartal 4 diakui digunakan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi untuk penyelesaian perhitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama. Next. Final FQR yang tersebut juga digunakan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan negara dari usaha hulu migas. Hal ini terjadi pada saat BPK melakukan audit atas LKPP, laporan keuangan pemerintah tahun pajak yang dilaksanakan pada 2021, yaitu BPK membandingkan perhitungan PPA Migas yang tercantum dalam final FQR dengan data pembayaran PPA Migas dalam sistem MPN DJP. Berdasarkan pada hasil audit BPK tersebut, proses penelitian SPT tahunan penggugat khususnya terkait dengan pengisian lampiran khusus dilakukan melalui pencocokan nilai PPA Migas yang dicantumkan oleh penggugat sesuai dengan porsi PI dalam pilihan khusus dengan nilai government tax entitlement yang merupakan hak pajak pemerintah yang dihitung oleh pemerintah dengan kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama. Nilai government tax tersebut tercantum dalam lampiran S1 yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Proses penelitian lampiran tersebut melalui pencocokan nilai PPA Migas dapat dijelaskan gambar berikut. Ini nggak usah, gambarnya nggak usah dibaca ya. Next. Nah, ini dia, next saja. Bahwa dari gambar Bahwa dari gambar tersebut jelas bahwa lampiran khusus yang disampaikan penggugat sebagai kesatuan dengan SPT, nilai PPA Migas ini adalah dicocokkan dengan hak pajak pemerintah yang tercantum dalam R1 final FQR untuk wilayah kerja Jabung, yaitu 197.000 US dollar nilai PPA Migas dalam pira khusus yang seharusnya tercantum dalam nilai hak pajak pemerintah. Dari pencocokan di atas dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak mengisi lampiran, ya,
sesuai dengan petunjuk pengisian sehingga lampiran SPT dianggap tidak lengkap. Seandainya proses penelitian lampiran sudah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi DJP, maka pengisian seperti dilakukan penggugat pada lampiran tersebut tidak akan bisa diterima oleh sistem DJP. Next. Bagaimana kesimpulan hasil penelitian atas SPT penggugat? Menyimak simpulan hasil penelitian tidak lengkap, maka tergugat mengirimkan surat permintaan kelengkapan nomor S1638 setelah SPT masuk ya. Terhadap surat permintaan kelengkapan ini, penggugat memberikan tanggapan dengan surat nomor TEL 002, perihal tanggapan atas surat permintaan kelengkapan namun tidak melengkapi SPT tahunan dengan lampiran yang diminta oleh tergugat. C. Karena penggugat tidak melengkapi lampiran dan dokumen diminta, maka tergugat menyampaikan surat nomor S109 yang memberitahukan bahwa SPT penggugat dianggap tidak disampaikan. D. Dari penjelasan kronologis dan dasar hukum di atas, jelas bahwa surat nomor S109 tentang pemberitahuan status penyampaian adalah sah dan mengikat secara hukum perpajakan sehingga status penyampaian SPT penggugat sampai saat ini adalah tidak menyampaikan SPT karena SPT tahunan PPA tidak lengkap. Jadi kalau tidak lengkap itu dianggap tidak menyampaikan SPT. Permohonan lebih bayar penggugat pada Linju juga dianggap tidak lengkap. Penjelasan substantif filosofis dan yuridis mengenai penerimaan SPT yang berbeda tahun sebelumnya, adanya pengaturan baru melalui PMK 34 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerjasama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak yang mengatur 1. Penyelesaian perhitungan PPh migas dan bagi hasil untuk suatu wilayah kerja dilakukan sesuai dengan kontrak kerjasama yang merupakan satu kesatuan perhitungan dituangkan dalam final FQR Q4. 2. Kewenangan untuk menguji kebenaran material perhitungan PPh migas, lifting, cost recovery, equity to be split, besaran tarif dan nilai adalah kewenangan Satgas Pemeriksaan Bersama dan bukan kewenangan DJP. Next. Satuan tugas pemeriksaan bersama adalah satuan tugas yang menjalankan fungsi pelaksanaan pemeriksaan atas kontrak kerjasama pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu migas dan bumi yang berasal dari instansi DJP, BPKP, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas ya. 4. Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan dalam melaksanakan tugasnya tidak tunduk pada ketentuan umum perpajakan Undang-Undang KUP, namun tunduk pada PMK 34 dan kontrak kerjasama. Jadi mengacunya kepada kontrak. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk melakukan koreksi atas perhitungan PPh migas adalah ketentuan diatur dalam kontrak kerjasama dan tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang PPh, termasuk tax treaty. Ya. 6. Penyelesaian atas perbedaan perhitungan PPh migas antara pemerintah SKK migas dengan kontrak kerjasama adalah sengketa kontrak, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme kontrak, yaitu melalui konsultasi dan arbitrase. 7. Temuan pemeriksaan bersama atas perhitungan PPh migas tidak akan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP. Jadi temuan itu tidak dikenakan sanksi Undang-Undang KUP karena temuan tersebut tidak akan merubah perhitungan PPh migas untuk tahun buku yang diperiksa. Namun temuan tersebut dibukukan dalam FQR final pada tahun buku disetujui temuan pelaksanaan bersama. Pengaturan melalui PMK 3 dimaksud dipertegas oleh BBK pada berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari hasil audit tersebut, BPK juga menggunakan final FUR Q4 sebagai dasar dalam menetapkan besaran hak pajak pemerintah. Ya. C. Maka berdasarkan keterangan maka tergugat mulai tahun pajak 2001 melakukan permintaan kepada SKK Migas FQR
kuartal 4 untuk seluruh wilayah kerja sebagai dasar untuk mengetahui besarnya hak pajak pemerintah. 2. Melakukan penelitian atas penerimaan SPT tahunan PPA Miga tahun 2001 dengan mencocokkan antara nilai hak pemerintah pajak pada final FQR dengan nilai PPA Migas tercantum dalam lampiran khusus. 3. Dokumen sumber perhitungan migas yang dicantumkan dalam lampiran khusus 9B1 adalah FQR yang telah sesuai dengan kontrak kerjasama. Next. Dalam penelitian SPT tahunan PPA tergugat hanya mencocokkan nilai PPA migas yang tercantum dalam lampiran khusus dengan hak pajak pemerintah. 5. Pencocokan nilai ini untuk harus dilakukan agar nilai government tax entitlement untuk suatu wilayah kerja yang menjadi kewajiban seluruh wajib pajak kontrak kerjasama sebagai kontraktor secara keseluruhan telah klop untuk wilayah kerja tersebut. 6. Berapapun nilai government tax entitlement yang tercantum dalam final itu, maka tergugat akan menggunakan angka tersebut dalam penelitian SPT tahunan. 7. Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan dasar penggunaan tarif dalam perhitungan nilai pajak untuk pemerintah yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, termasuk apakah dalam penggunaan tarif tersebut telah memperhitungkan tax treaty atau tidak. D. Tindakan yang dilakukan tergugat ini merupakan rekomendasi BPK untuk mencegah temuan berulang dan memastikan hak pajak pemerintah telah dipenuhi oleh penggugat dalam SPT tahunannya. Dengan demikian apabila penggugat tidak setuju dengan penggunaan tarif dalam perhitungan nilai government tax entitlement PPA Migas oleh SKK Migas termasuk dalamnya sengketa penggunaan tarif tax treaty adalah murni sengketa antara penggugat dengan SKK Migas yang penyelesaiannya sudah diatur dalam kontrak, yaitu melalui konsultasi dan administratif, tidak melalui mekanisme penyampaian SPT. Next. Terlampir juga tergugat sertakan paparan tertulis mengenai pandangan antara sengketa PPA Migas dalam kontrak kerjasama. 4. Bahwa penjelasan substantif, filosofis, dan wajib terhadap relasi antara peraturan pajak untuk penggugat, skema cost recovery dengan kontrak kerjasama, berdasarkan paparan diketahui bahwa framework operasional perusahaan hulu migas dengan skema cost recovery serta relasinya dengan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini nggak usah dibaca ya. Next. Next. Next saja. Nanti ini bahannya kan dibagi. Kita poin-poinnya aja ya. Putusan pengadilan pajak seperti apa. Next aja. Next. Jadi kesimpulannya dari tergugat bahwa berdasarkan penelitian surat gugatan data dokumen ini, surat gugatan di atas atau aku berdasarkan penelitian sementara dan sesuai data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 terkait gugatan ya tentang KUP. B. Objek gugatan adalah surat nomor S109 hal pemberitahuan status penyampaian SPT. C. Pemberitahuan status penyampaian SPT 0 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan pajak yang berlaku. Apa tuntutan dari DJP atau tergugat? Bahwa berdasarkan uraian di atas diusulkan kepada pengadilan pajak untuk menyatakan bahwa permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal, serta menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat keputusan nomor 109 tentang pemberitahuan status penyampaian SPT atas nama penggugat. Next. Bukti-bukti nggak usah nanti dibaca aja ya. Kita bicara adalah putusan, kewenangan ya. Ini kewenangan pengadilan pajak, pemenuhan ketentuan formal nggak usah dibaca, kita intisarinya ya. Next. Putusannya aja. Pokok sengketa kita udah nyampaikan, next saja. Pertimbangan majelis saja coba deh. Oh, ini langsung mengabulkan ya. Next. Sebelumnya. Next, sebelumnya.
Enggak tidak. Next, next saja. Bos, nah ini ya, bahwa pengadilan pajak dalam sengketa aku tidak akan memeriksa dan memutus aspek substansi terkait tarif yang seharusnya perhitungan penghasilan profit tax. Bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia, anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotoran melalui sistem menghitung, perhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri self-assessment, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, mudah dipahami. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP, ini diatur setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin mata Arab, satuan mata rupiah, dan mendatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain ditetapkan oleh DJP. Next, next ini aja, next aja Mbak. Putusannya seperti apa? Next. Nah, bahwa menurut pengadilan, nah ini tadi, bahwa menurut pengadilan pajak, kewenangan tergugat dalam melaksanakan penelitian SPT yang hanya menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya. Atau dengan kata lain, penelitian hanya terkait kebenaran formal penyampaian SPT, bukan terkait kebenaran material. Jadi kalau dia menyampaikan isinya salah, itu berarti udah materi. Bahwa menurut pengadilan pajak, kewenangan terkait kebenaran material tergugat mempunyai kewenangan menetapkan jumlah pajak terutang. Ini berarti melalui pemeriksaan. Menerbitkan SKP kurang bayar dan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bahwa menurut pengadilan, dalam sengketa di atas, aku seharusnya tergugat menerima penyampaian SPT tahunan pembentulan ke-1 dan harusnya menindaklanjutnya dengan melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap penggugat atas penyampaian SPT, bukan menolak penyampaian SPT. Karena kalau menolak itu dianggap tidak lengkap, ya. Tidak, tetapi kalau terkait kebenaran isi itu adalah kebenaran material harus melalui pemeriksaan, bukan dengan penelitian. Next, bau mana tadi? Next, next, Mbak. Bahwa secara keseluruhan terkait dalil, alasan atau alasan lainnya dari para pihak yang telah sampaikan dalam persidangan, namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut pengadilan pajak, atas dalil atau alasan para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup, ya, sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan. Dengan demikian, atas dalil atau alasan yang tidak dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan. Bahwa menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 huruf B Undang-Undang tentang memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penilaian Pajak dan peraturan undang-undangan terkait, mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat terhadap keputusan DJP nomor 109, artinya dibatalkan S19 tentang pemberitahuan status penyampaian SPT atas nama Tomori IP Limited, ya. Saya kira itu aja. Silakan saya kembalikan ke Bu Dewi. Silakan kalau ada tanya jawab, silakan. Demikian kita dengarkan bersama penjelasan dari Uda Sempurna Bahri. Bagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa raise hand juga. Eh, ini sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Boleh dibacakan aja dulu dah. Eh,
Selamat siang, Pak. Permisi dari Pak Junus ya. Pak Junus, selamat siang, Pak. Permisi tanya, kalau di tingkat banding ada salah tulis tahun transaksi dalam kesimpulan yang berakhir dengan kegagalan, apakah bisa diperbaiki sesuai data ketika mengajukan PK? Wi, Ya, Pak Pak se- Junus, Pak Junus dah pertanyaannya. Pak Junus? Iya, iya Bu. Iya, iya Pak, silakan langsung aja Pak, biar lebih jelas sama narasumbernya. Iya. Satu Bang. Selamat ya siang. Pak, ya Pak, siang Pak. Saya mau tanya tentang Bapak kemarin juga ini ada tim yang mengajukan apa? Banding ya. Tapi Kok suaranya kok nggak jelas Pak Yunus ya? uh, sebelum setting sekarang jelas nggak Pak? Agak jelas, tapi belum jelas banget. Uh, jadi sekarang saya Pak ya. Ya jelas Pak, silakan Pak. Jadi belum lama ini kan di tingkat banding itu uh, yang mengajukan banding itu ada kesalahan dalam menulis kesimpulan Pak. Kesalahan menulis tahun ya. Nah, terus kemudian akhirnya kita tolak di bawah itu. Nah, kalau kita nanti sambil mengajukan PK, apakah itu masih bisa diperbaiki, Pak? Bisa Pak, harusnya Pak. Nah, bisa ya, Pak? Ya. Iya. Jadi tidak Jadi kesalahannya saya nggak begitu jelas nih apanya karena suaranya. kesalahan dalam kesimpulan, Pak. Bentar, di chat ada nggak Pak pertanyaannya? Ada. Selamat siang Pak, permisi. Kalau di tingkat banding ada salah tahun transaksi dalam kesebulan, apakah bisa sesuai data ketika? Bisa Pak ya. Jadi sebetulnya salah tahun transaksi dalam kesimpulan kan artinya semuanya pernah disampaikan dalam sidang, hanya kata-katanya salah ya Pak ya. Itu Ya, bisa Pak. Jadi sebelumnya kan closing statement itu adalah kesimpulan dari sidang-sidang sebelumnya Pak. Sidang-sidang sebelumnya itu kan kita sampaikan baik data lisan yang diucapkan maupun data tulisan. Ya, dalam kesimpulan kita salah menyebut tahun. Gitu kira-kira Pak Junus ya. iya betul, Pak. Nggak ada masalah itu Pak. Kan urutannya itu kan ada semuanya dalam rekaman mereka Pak. Ya, Jadi diperbaiki aja saat pengajuan PK Pak. ya, Nggak apa-apa Pak. Itu bukan kesalahan material Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Atau mungkin sudah sangat paham dengan paparan yang diberikan oleh Bunda Sempurna Bahri. Di raise hand juga nggak ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita apa sengketa itu kan ada aturannya ya, ada PMK, ada undang-undang, ada PER gitu ya. Itu harus kita apa ya? Harus kita pahami ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan banding terkait itu ataupun keberatan ataupun temuan pemeriksaan itu harus dibaca undang-undangnya, ada turunannya enggak PP-nya, ada turunannya enggak PMK-nya sampai detail sama lampiran di PMK itu. Termasuk waktu pengajuan keberatan dan banding sekalipun. Di banding kita juga harus baca apa aturan-aturan
ketentuan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Itu ada di website semuanya, ada SE-nya dan segala macam. Itu harus diperhatikan karena kadang-kadang penyampaian formal ini bisa ditolak kalau tidak sesuai aturan, tidak sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu yang harus dijaga, ya. Jadi karena ini menyangkut sengketa, harus betul-betul detail. Kapan perlu kasus-kasus yang terjadi di pengadilan pajak terkait hal itu juga kita pelajari. Termasuk komentar-komentar orang terkait sengketa itu di internet juga harus dibaca supaya kita memahami secara komprehensif kasus yang terjadi. Itu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Izin Pak Bari. Ya, Ya, selamat siang Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. silakan. Ya, Pak, to the point Pak. Kalau seandainya kita lapor SPT Pak, tapi Ya. statusnya unaudit, padahal kita sebetulnya diaudit Pak. Nah, kenapa kita submit unaudit? Karena untuk headquarter kita itu dalam mereview laporan audit itu lama Pak, bisa 2 bulan, 3 bulan lah. Ya. Sedangkan posisi kita tidak mau telat lapor ataupun kita dianggap sebagai wajib pajak yang tidak taat karena melaporkan tidak tepat waktu. Nah, Ya. posisinya kita lebih bayar, Pak. Ya. Karena posisi kita lebih bayar, lalu kita lapor waktu itu, misalnya kita minta perpanjangan, lalu kita karena ada keperluan impor, habis itu kita submit dah draftnya itu dengan unaudit 1 bulan setelah batas waktu. Nah, kita belum menerima laporan audit sehingga statusnya unaudit, Pak. Nah, tiba-tiba pada saat kita masih menunggu draft itu final itu ditandatangan ataupun difinalisasi oleh manajemen, nah kita terbit SP2, Pak. Terbit SP2. Nah, SP2 itu karena kita lebih bayar, jadi ada permasalahan itu dianggap tidak konsisten pada HPP, Pak. Jadi ada kesalahan kita, kekhilafan kita dalam menentukan nilai HPP. Memang ada berbeda sedikit Pak antara lampiran khusus transkrip Pak, transkrip dan 17712 dengan laporan audit Pak. Tapi yang betul itu adalah laporan audit. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana pandangan Pak Sampurna untuk ini, untuk case seperti itu Pak? Kan antara in-house dengan audit itu ada perbedaan, tapi secara bottom line-nya sama gitu Pak. Mungkin movementnya beda, tapi bottom line-nya sama Pak, gitu Pak. Iya. Nah, itu dipermasalahkan Pak sama Fiskus Pak, dan itu dikoreksi sehingga kita ada challenge untuk keberatan gitu loh Pak. Iya. Ya, dalam kondisi itu kalau udah SP2 nanti kan diperiksa tuh GL-nya semua Pak ya. Ya, betul Pak. Nanti hasil yang benar itu adalah hasil pemeriksaan Pak. Jadi oke, bukan walaupun SPP in-house salah lagi. gitu Pak. Iya, walaupun in-house salah nanti kan dia koreksi berdasarkan diskusi Pak. Kan kita sebelum terbit SPAP kan diterbitkan, nanti di pembahasan kita diskusikan. Jadi yang benar tuh ada ini Pak, mohon maaf Pak Bari, karena ada statement dari Fiskus itu mengatakan Anda diaudit tapi Anda submitnya unaudit. Ini sebetulnya SPT dianggap tidak disampaikan gitu loh Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya itu kan belum disampaikan. Ya, belum disampaikan. Harusnya kalau SPT udah disampaikan, laporan audit udah terbit setelah itu, segera lakukan pembetulan SPT, Pak. Oke. Harusnya seperti itu. Tapi kalau udah yang terjadi, tetap juga SPT itu sebagai dasar, tetap dia akan ngambil dari sana, Pak. Dasarnya, Pak. Karena dia udah data kan, pasti data itu yang dikoreksinya, Pak. Betul. Jadi nggak apa-apa sebetulnya menurut saya ya. Walaupun dianggap tidak disampaikan, tapi dianggap tidak disampaikan itu kan alasannya bukan karena aneh-aneh kan, tapi karena SPT nggak disampaikan, laporan audit tidak disampaikan ya kan itu aja kan. Betul Pak. Jadi kan kita submitnya unaudit Pak, unaudit. Ya. Padahal kita itu sebetulnya tiap tahun diaudit gitu Pak. Karena periodenya lama, lalu kita harus harusnya kalau unaudit
pada saat laporan audit terbit, lakukan segera pembetulan SPT, Pak, dengan melampirkan laporan audit, Pak. Itu yang seharusnya. Hmm. Jadi, kalau supaya aman, sebetulnya kan ada kesempatan untuk apa ya, eh, eh, meminta penundaan penyampaian SPT kan dengan keterangan dari cover note dari kantor akuntan kan biasanya. Jadi Betul, April betul, itu kita betul. sampaikan sementara, kita tunggu sampai terbit laporan akuntan. Tapi itu jangka waktunya kan cuma 2 bulan Pak sampai 2 Juni kan. bulan. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kalau dalam kondisi begitu, kalau memang kita sampai 2 Juni, berarti kita nggak dianggap terlambat Pak. Tapi Hmm. kalau lewat dari itu ya pasti dianggap terlambat Pak. Tapi tetap Betul, juga betul. jadi acuannya itu pasti SPT itu Pak. SPT ya, Angkanya Pak. Pak. Iya Pak. Ya, karena statement seperti itu, jadi Jermannya agak takut, Pak, karena dianggap tidak disampaikan itu lebih bahaya daripada kita dianggap ada kesalahan Ya, menyampaikan, Pak. Nah, itu enggak, enggak, gimana tuh, enggak, Pak enggak. Bari? Itu enggak ada apa-apa itu. Karena yang jelas di audit pasti pembukuannya pasti apa dong. Kalau udah di audit tuh pasti pembukuannya ada kan. Oke, oke, Itu oke. nggak ada masalah itu terminologi aja itu. Jadi kan itu kan Ya, kesalahan administrasi kan. ya Karena basa-basi aja, Pak ya. ya nggak ada masalah, jangan takut-takut lah. Ya, Ya, oke, oke, oke. Siap, siap. Makasih, Pak Bari. sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Purwoko, Pak Purwoko ya. Eh, Ya, Pak Purwoko silakan mau bertanya langsung. Ya, selamat siang, Pak. ya Pak, Pak Purwoko silakan saya sambil ngopi saya tutup aja video Pak. Oh iya, siap, Pak. Izin tanya, Pak, apa Hmm. saja yang perlu kita perhatikan dalam menentukan kita tuh perlu bayar SKPKB dari hasil pemeriksaan pajaknya atau tidak sebelum kita gugat di tingkat banding gitu loh. Apakah hanya kita feeling kuat atau tidak kasusnya ini atau tidak, atau seperti apa, Pak, biasanya? Terima kasih. Agar Jadi nanti gini Pak ya. Jadi gini tidak Pak ya. kena kalah gitu. Jadi gini Pak ya, kalau saya ya, ini pendapat saya ya, itu bisa diikuti orang atau tidak ya. Sebelum kita mengajukan keberatan maupun banding, lakukan review dulu Pak. Ini betul-betul salah, setengah salah, atau kita tidak salah menurut pertimbangan kita. Dan itu juga bisa kita lakukan, baik kita lakukan sendiri maupun kita eh, mengundang konsultan untuk meminta pendapat kedua, second opinion, Pak. Jadi dikaji dulu, apalagi kalau nilainya besar. Kalau ini daerah abu-abu, artinya bisa kalah atau bisa menang. Kalau kita ada duit, lebih bagus SKP itu dibayar dulu, Pak. Jadi mau dipinjam bank silakan, karena nilainya kalau 60% kan besar tuh. Ya, kalau sampai banding kan 60% dari 10 miliar udah 60 miliar sendiri kan. Dibanding bunga bank dalam waktu 2 tahun tuh berapa? Nah, itu harus diperhitungkan, Pak. Jadi kalau kita abu-abu atau tidak yakin, lebih bagus dibayar dulu, Pak, SKP-nya, Pak. Kalau kita yakin, oh ini peluangnya besar, mungkin yang dibayar sebanyak yang disetujui aja. Itu Pak Purwoko. Jadi jangan maju tak gentar kalau nilainya besar. Kecuali nilainya kecil. Itu Pak Purwoko ya. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, Ada lagi pertanyaan? ini udah jadi bos, ini udah pakai sopir kemana-mana. Kalah saya nih. Saya mendidik malah kalah saya nih. Iyalah, tentu Masih di itu harus Padang, ada. Wi. Iya masih dapat. Ini OTW ke itu. Takut kalau Pekanbaru. sore macet. Oke, oke. Ada Ada lagi lagi Bapak pertanyaan, Ibu? Bapak Ibu? Berhenti. Kalau nggak ada, kita closing aja. Nih, Ya, kalau nanti nggak ada di kita di tutup. pertemuan berikutnya aja nanti minggu depan ya. Kalau nggak Oke. salah tanggal 12 atau tanggal berapa? Berarti saya tutup aja ya. Ya, ya, Nggak ada lagi silakan. pertanyaan ya. Oke.
Eh, Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan dari webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensi dan antusiasme dari Bapak dan Ibu. Saya sebagai moderator memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu ya, Asri. Ya, ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Salam sehat. Tadi hadir sempat 120 orang ya. Dahulu kameranya, karena akan ada sesi foto. Oke, baik. Sudah semua? 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, makasih ya. Salam Oke, sehat semua makasih. ya Bapak Ibu. Pak Sampurna, Bu Dewi. Sama-sama Pak Ya, Ferry. makasih Pak. Ya, Makasih. terima kasih Pak Pur, Ya, Bu sama-sama. Dewi. Pak Edi. Ya, makasih Ya, Mas. Terima kasih Pak Sempurna, Ya, Ibu. ya Bu Rama. Ya, makasih Mbak. Semuanya yang Julid ya. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas dan saya akan melakukan perjalanan lagi. Terima kasih. Hati-hati Bu Dewi. Ya, makasih Mbak Rama.